dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Sebentar ya. Oke, ya. Hai. Hai Felix, hai Jaka, hai Samuel, hai Asep, hai Jessica, hai Josh. Oke, sebelum kita mulai, kita tunggu sebentar ya untuk kawan-kawan lain untuk sertai kita punya webinar. Saya mau cek dahulu kalau semua boleh dengar suara saya dan boleh tengok saya punya screen. Kalau boleh tolong type dalam chat box supaya saya tahu. Hai Samuel. Hai Sir. Hai Berliana Gahra. Thank you. Oke, makasih. Hi Joash, I can hear you loud and clear. Thank you Joash. Oke, kita tunggu kawan-kawan lain join dulu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tahu yang hadir di sini hari ini, kamu dah buat trading berapa lama sudah? Sebab saya mau tahu kalau kamu beginner atau sudah professional atau ada yang pro trader di sini. Hi Iqbayar, English please. Iqbayar, this is a Malay webinar. I don't know if everyone here can understand English. Our English webinar is actually in 3 hours and 30 minutes. So it's at 5:30 p.m. Singapore time. If you want to join the English webinar, you can join later at 5:30 p.m. Singapore time. I'll be hosting the English webinar as well. It will be a YouTube live. So if you want to hop onto that one, that's good as well. Oke, ada yang jawab 2 bulan, ada yang jawab 1 tahun. Oke, banyak beginner di sini ya. Oke. Oke, bagus. Oke. Sekali lagi, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Oh, bagus. Saya pun baik. Thank you. Oke, semua dah sedia nak belajar? Oke, bagus. Oke, seperti biasa, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau cek kalau skrin nampak dan suara saya terang. Yang paling penting skrin nampak lah. Oke, thank you Joash. Oke, thank you. Oke, bagus. Saya mula. Oke, sebelum kita teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini. Tapi mesti faham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Tidak ada apa-apa pasal
pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa mengenai signal untuk membeli atau menjual forex lah. Okay? Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira macam sesi berkongsi. Okay? Semua okay? Semua setuju dan faham? If I need advice according to the spread, if we enter the trading, our value will start in minus based on spread amount. How we set stop loss and cut loss. Okay, hi Samuel. I can so this depends on risk management. So when you are counting your risk management of 1% to 10%, your risk management. So usually we will risk 1% to 3%, sorry, not 10%, 1% to 3% of our account size. So what you can do is also consider in the spread amount. So one thing that I can recommend you to do is the pair that you're trading or the instrument that you're trading, go and find out like the spread of that instrument or pair, because the thing about spread is that at different timing, the spread changes. So you want to know when the spread is at its maximum. So when you're counting your stop loss and take profit, you want to add in the spread amount in it as well. Okay. I hope that helps. Hi Tacho, selamat datang. Okay. Where is my questions? Okay, bagus. Semua setuju ya. Saya teruskan. Okay. Yang paling penting, harap semua yang hadir di sini tahu sudah kita punya topik. Actually, hai, lama tidak jumpa. Ada lagi. Hai Roni, lama tidak jumpa juga. Oke, yang paling penting, harap semua yang hadir di sini tahu sudah kita punya topik. Dalam website IC Market, topik dia lain dengan slide saya. Oke, tapi topik kita hari ini adalah menggunakan korelasi untuk meningkatkan dagangan Anda. Jadi hari ini kita akan fokus dengan mencari setup untuk setup yang probable lah, oke? Kita akan memahami korelasi positif dan negatif, korelasi kuat dan lemah, dan lepas itu kita akan fokus dengan korelasi mengesahkan breakout dan reversal, oke? Sebab kalau kita faham breakout dan reversal, dia senang untuk kita cari setup trading. Jadi setup itu paling penting sebab dalam setup itu kita boleh cari entry, exit, take profit, dan stop loss. Oke? Kita boleh cari kita punya strategi dan kita punya plan untuk trading. Kalau kita tidak ada setup ini atau plan kita untuk trading, susah mau masuk trade dan susah mau dapat profit dalam trading. Oke? Oke, next. Untuk memulakan, kita akan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya lah. Oke, yang saya nampak di sini ada kawan-kawan yang selalu ikut saya punya webinar. Jadi kamu sudah tahu atau sudah kenal saya. Tapi ada juga kawan baru di sini. Saya nampak banyak nama baru di sini. Harap yang baru hari ini kamu boleh ikut webinar ini. Kalau tidak boleh ikut atau bingung, boleh tanya dalam chat box. Saya boleh tolong jawab apa-apa kalau kamu tanya lah. Oke? Jadi nama saya Kes, untuk yang tidak kenal saya, nama saya Kes, saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Oke, tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 300,000 US dollar dalam akaun perlangan sendirilah. Oke, saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Jadi yang paham atau tahu tentang ujian FTMO ini, dia macam ujian prop trading. Dia punya ujian, permintaan dia adalah untuk mendapat 10% profit dalam sebulan. Okay? Kalau kamu dapat 10% profit dalam sebulan,
kamu boleh lulus ujian ini, tapi dia ada kriterianya juga, macam tidak boleh drawdown lebih daripada 5%, tidak boleh trading bila ada news event, adalah dia punya kriteria. Okay. Selain itu, kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan trend pasaran. Sebelum ini saya telah menguruskan portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam dia macam apa ya? Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak menjaga portfolio kewangan pelanggan. Saya juga mempunyai jadi saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan lah. Okay. Okay, ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Okay, jadi seperti biasa, sebelum saya mulakan dengan topik kita pada hari ini, saya minta maaf dulu kalau ada yang tidak jelas atau kalau saya cakap terlampau cepat ke atau terlampau lambat. Harap boleh bersabarlah dengan saya. Kalau kamu ada soalan, boleh tanya dalam chat box. Saya try my best untuk jawab. Okay, kalau kamu tanya soalan dalam bahasa, lepas itu saya tidak boleh jawab dalam bahasa, saya akan jawab dalam bahasa English lah. Okay, jadi harap semua boleh faham saya. Okay, sebelum kita pergi ke live chat, saya mau tanya, kalau kamu ada soalan, boleh tanya sekarang, especially untuk yang baru join, yang kawan-kawan baru di sini atau beginner di sini. Kalau kamu ada soalan, sekarang boleh tanya. Oke, saya bagi 5 minit lah. Oke. Oke, ada orang tanya, saya udah trading berapa lama? Oke, saya udah trading selama 3 tahun, tapi tahun pertama dan kedua saya tidak trade, saya bukan dalam profit, saya punya account negatif. Jadi baru sahaja saya punya trading improve. Lepas itu saya punya keuntungan datang lebih daripada 300,000 US dollar lah. Jadi saya punya advice untuk kamu adalah untuk fokus dengan trading psychology. Sebab trading psychology dan risk management itu memang penting untuk mengembangkan account trading kamu. Oke, ada lagi soalan satu, agar tidak greedy bagaimana caranya? Oke, ini trading psychology juga atau risk management. Jadi yang saya cakap tadi itu, dia memang penting kamu mesti ada satu plan sebelum kamu mengambil trade itu. Jadi kamu mesti cari setup dulu. Setup itu mesti ada entry, take profit, stop loss, dan entry, take profit, stop loss. Ya, itu sajalah yang paling penting. Jadi kalau kamu sudah ada, kamu punya entry, take profit, dan stop loss, kalau kamu ikut kamu punya plan untuk masuk ke trade itu atau dengan entry yang tersebut dan tidak masuk macam suka-suka hati, kamu punya trading strategi memang akan berjaya dan kamu punya account akan mengembang lah. Oke? Oke, ada lagi soalan. Menghadapi kekalahan dalam trading, bagaimana baiknya kita bersikap? Sering kita mau revenge. Oke, ini terbalik kepada trading psychology juga. Bila kamu udah kalah trade itu 2 kali kan?
3 kali. Saya punya advice adalah jangan masuk kali keempat. Okay, kalau kamu sudah kena stop loss 3 kali, jangan masuk lagi kali keempat. Okay, just stay out of the market. Sebab kalau kamu kalah 3 kali balik-balikan, maksudnya kamu punya strategi tidak bagus. Jadi bila strategi kamu tidak bagus, kalau kamu masuk kali keempat, kali kelima, dia sama juga, dia akan hit kamu punya stop loss, kamu akan kalah juga trade itu. Oke, jadi paling bagus jangan masuk trade itu kalau kamu kalah balik-balik. Oke, kalau semua oke, kalau ada soal, yang lain ada soalan? Hai Madela, selamat kita jumpa. I think selama sebulan sudah tidak nampak nama kamu. Sibuk ya? Oke. Tidak Pak, asal sekarang ada join. Oke, saya sambung dengan sesi live chat ya. Oke, semua nampak saya punya screen? Semua nampak saya punya chat? Oke, thank you. Oke, bagus. Semua nampak ya. Oke, sebelum saya cari setup, saya mau tanya kalau kamu ada instrumen yang kamu mau tengok, yang kamu mau saya analyze. Hai Felix. Oke, Felix minta outlook untuk GBP USD. Ada lagi? Berlian Negara minta EUR USD. Oke, jadi kita tengok GBP USD dahulu. Actually, semua tanya, kamu semua dari Jakarta ya? Semua orang Indon yang hadir di sini. Oke, Jakarta. Semua orang Jakarta. Kamu paham saya punya, sebab saya orang Malaysia, jadi saya punya bahasa dengan bahasa kamu mungkin ada lain sikit, jadi harap semua paham. Kalau tidak paham, oke, bagus. Asal paham itu yang paling penting. Oke, GBP USD. Oh, ada orang Yogyakarta, ada dari Bali. Ada dari Bintan pula. Oke, asalkan semua paham itu yang paling penting. Oke, hai Felix. Biasa kamu tengok time frame apa ya? Kamu punya trade, kamu ikut day trading atau swing trading, atau kamu pegang lama, atau strategi kamu. Oke, swing trading. Biasanya swing trading. Jadi kalau swing trading, yang beginner di sini atau yang baru join, swing trading dengan day trading, bezanya adalah untuk day trading, saya masuk trade hari ini saya punya trade tutup juga. Oke? Jadi maksudnya dia dalam sehari lah. Day trading itu dalam sehari. Swing trading itu adalah lebih daripada 1 hari. Jadi dia boleh 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tidak apa, tapi dia lebih daripada sehari lah. Oke, jadi sebab Felix yang request GBP USD ini, kita boleh tengok time frame yang lebih besar sebab untuk day trader biasanya trader itu akan tengok time frame 1 jam, 15 minit, 5 minit, 3 minit. Itu scalper lah, okay? Atau 4 jam. Sebab ini adalah trade yang boleh sampai
dia punya stop loss dan dia punya take profit dalam sehari. Okay, kalau kamu mau day trade, swing trading, biasanya trader itu akan tengok 4 jam sehari atau weekly. Tapi weekly itu memang lama lah baru kamu punya trade sampai stop loss. Okay. Untuk webinar hari ini kita akan tengok time frame 4 jam kita untuk cari setup. Jadi kalau saya mau cari setup dalam time frame 4 jam, biasanya saya pergi time frame daily dahulu untuk cari dia punya trend. Okay? Jadi saya mau tanya, bila kamu nampak chart ini, kamu nampak dia dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong jawab dalam chat box. Okay, downtrend. Asep cakap downtrend, Felix cakap downtrend, Belia Nagara downtrend, Josh downtrend, Defree downtrend. Okay, semua pun nampak downtrend. Okay, dia memang ada downtrend lah. Dia memang dalam downtrend. Jadi kita ambil tu downtrend, kita plot dahulu supaya kita boleh ikut dia punya trend. Okay, untuk plot trend line yang valid, kita mesti ada sekurang-kurangnya 3 sentuhan. Okay, di sini ada 4 sentuhan, jadi ini memang trend line yang bagus. Sentuhan itu tidak boleh tembus dengan badan candlestick ya, dia mesti respect badan candlestick. Okay, saya zoom in supaya kamu nampak. Kamu nampak trend line itu tidak tembus dengan badan candlestick. Okay, ini boleh adjust. Okay. Okay, jadi ini adalah cara saya akan lukis trend line. Okay, lepas kita dah cari kita punya trend, saya akan balik kepada time frame tersebut yang saya mau cari setup itu. Ini boleh adjust sebentar ya. Okay. Okay, kita boleh zoom in. Okay, bila kita dah lukis kita punya atau plot kita punya trend line, maksudnya kita punya bias adalah harga akan naik ke sini dan pusing balik. Okay? Itu adalah fokus kita lah. Okay? Tapi untuk fokus sampai sini memang jauh. Jadi untuk fokus trade yang lebih possible atau lebih probable, kita boleh cari support dan resistance. Kita pakai horizontal ray untuk cari support dan resistance. Okay, cara untuk cari support and resistance memang senang. Kamu mesti cari swing high dan swing low sahaja. Okay, jadi di sini ada swing low, di sini ada swing low, di sini ada swing high. Okay, jadi swing low, swing high dan swing low dan swing high itu boleh dipakai sebagai support dan resistance kita ya. Jadi di sini ada resistance, di sini ada resistance, di sini ada support. Oke, jadi maksudnya kita punya fokus adalah harga akan bergerak di dalam support resistance ini dan di dalam trend line ini. Oke, ini adalah fokus kita. Kita tidak tahu kalau harga dah sampai sini, kalau dia akan tembus ke tidak, tapi kita punya fokus adalah begini. Dia boleh begini, dia boleh begini, atau dia boleh begini, tapi kita punya fokus adalah dia akan bergerak di dalam zone ini. Oke? Oke. Selepas kita dah cari support dan resistance dan trend line, kita boleh cari trend sekarang. Trend ini memang dalam downtrend juga. Oke, kenapa ini penting? Sebab kadang-kadang kamu pergi time frame daily,
charts itu dalam downtrend. Tapi kamu pergi time frame yang lebih kecil, chart itu dalam uptrend. Okay, sebab dia dalam long term downtrend, short term uptrend. Okay, boleh faham? Okay. Kita sudah cari kita punya support dan resistance. Jadi first resistance, second resistance, first support, okay. Sekarang kita mesti macam uji kekuatan support dan resistance itu. Okay, kenapa kita mesti tahu kekuatan support dan resistance itu? Sebab harga akan bergerakkan. Jadi bila dia bergerak, dia sampai kepada first resistance, kita tidak tahu kalau harga akan pusing balik atau tembus. Jadi bila kita tahu kekuatan resistance dan support ini, kita boleh fokus kalau harga akan buat reversal atau buat breakout. Jadi kalau dia sampai sini, dia buat reversal. Di sini kita boleh masuk dengan entry sell kan. Tapi kalau kita sudah fokus, di sini dia akan buat breakout. Maksudnya di sini kita boleh masuk dengan entry buy. Oke, boleh faham sekadar sini? Kalau ada yang tidak faham, boleh tanya dalam chat box. Apa yang bingung? Oke, bagus. Semua paham ya? Oke, jadi saya nampak di sini ada banyak kawan yang selalu hadir saya punya webinar. Jadi saya mau tanya kawan-kawan ini, apakah cara untuk cari kekuatan support dan resistance ini? Apakah teknik yang selalu kita harus menggunakan? Boleh tolong jawab dalam chat box. Alamak, semua tidak tahu? Joesh? Defree? Oke, thank you. Thank you Belia Negara. Ya betul, biasanya kita pakai Fibonacci untuk cari kekuatan support dan resistance. Oke, kalau ada tahap Fibonacci yang dekat dengan support dan resistance itu, dia memang bagus lah. Maksudnya zone itu atau ya zone yang dekat support dan resistance itu memang kuat lah. Oke, jadi dari swing high tarik ke swing low. Kita pergi ke settings, hilangkan ini, keluarkan semua tahap. Oke, dari 5 tahap ini boleh tolong bagi tahu tahap mana yang paling dekat kepada first resistance. Oke, thank you Asep. Thank you Joesh. Thank you Defree. Oke, betul. 61.8 yang paling dekat. Jadi yang lain boleh hilangkan. Kita boleh hilangkan tahap lain. 78.6 boleh tinggalkan sebab dia dekat dengan second resistance. Oke. Jadi 61.8 di sini, 78.6 di sana, di sini. Oke. Kamu mesti ingat ya, support dan resistance ini dia bukan satu garisan sahaja. Support dan resistance ini adalah satu zone. Oke, jadi walaupun 78.6% tahap ini tidak duduk di atas second resistance ini, tapi dia dekat. Jadi ini boleh dikira dengan zone. Ini boleh dikira zone second resistance. Oke? Saya tukar warna ini kepada merah. Ya, dia boleh kira macam supply zone jugalah. Oke? Supply dan demand zone. Oke. Sekarang kita mesti ukur kekuatan support ini supaya kita tahu. Oke, support ini yang saya suka, support ini dia banyak sentuhan dengan swing low dan swing high.
Kamu nampak di sini ada swing low ya. Di sini ada swing low yang kecil, di sini ada swing high yang kecil. Lepas itu di sini ada swing low, di sini ada swing low. Oke? Kamu boleh nampak first support ini dia memang sentuh dengan swing low dan swing high ini banyak kali. Maksudnya selalu maksudnya support ini memang kuat lah, dia memang valid sebab selalu harga dah sampai kepada support ini dia ada reaksi. Oke, nampak? Saya bagi contoh ya. Di sini harga sampai ke sini dia pusing balik. Dia tembus, dia balik kepada support ini, dia pusing balik. Dia balik kepada support ini, dia pusing balik. Di sini juga. Dia sampai kepada support ini, dia pusing balik. Dia sampai kepada support ini, dia pusing balik. Maksudnya, first support ini memang adalah zone yang penting. Bila harga semasa ini, kalau harga semasa ini sampai kepada zone ini, first support ini, kita punya fokus adalah harga akan, ya memang ini adalah key level. Belian negara memang not bad ya. Baru beginner tapi banyak kamu tahu. Banyak kamu tahu juga. Oke, jadi bila harga sampai ke zone sini, kita punya fokus adalah harga akan buat reversal atau tembus. Kamu rasa harga akan buat reversal atau tembus? Okay, thank you Asep. Memang dia akan buat reversal sebab kalau kita tengok history atau kita tengok harga dalam yang semasa, dia selalu sampai sini dia buat reversal kan. Jadi kita punya fokus adalah kalau harga sampai ke sini lagi sekali, kenapa ini ya? Kalau harga sampai ke sini sekali, dia akan buat reversal sekali lagi dan pusing balik. Okay? Okay, tapi masalahnya harga sekarang di tengah-tengah ya. Jadi kita tidak tahu kalau harga akan naik ke atas atau turun ke bawah. Ini kita tidak tahu. Jadi sebagai trader kita mesti sabar. Kita mesti tunggu harga pergi kepada key level ini. Support dan resistance ini namanya key level. Oke, kita mesti tunggu untuk harga sampai ke key level ini, baru kita sebagai trader kita boleh cari entry. Oke, boleh faham sekadar sini? Maksudnya kalau harga dah sampai sini, kita fokus dia akan buat reversal kan. Jadi di sini kita boleh masuk dengan entry, buy atau sell. Guys, kalau harga sampai ke zone sini, kita boleh cari entry, beli atau jual, sell, buy atau sell. Okay, thank you Asep, thank you Jessica, thank you Samuel. Okay, lepas itu kalau harga sampai ke sini, kita punya fokus harga akan reverse. Kita di sini boleh masuk dengan sell ya. Tapi kalau kita punya fokus harga akan tembus, kita boleh masuk dengan entry buy. Okay, jadi untuk summary, sebagai trader, saya rasa kita punya kerja tidak susah lah. Kita punya kerja hanya identify key levels ini. Kalau kamu boleh identify key levels ini, kan kamu boleh identify first support dan resistance, kamu punya hidup sebagai trader memang senang sebab kamu boleh cari entry. Okay? Okay, untuk chart ini kita ada cari first support dan first resistance kan. Jadi sekarang kita tunggu harga sampai ke key level ini baru kita buat keputusan untuk masuk trade itu. Tapi sekarang harga di tengah-tengah, jadi kita just no action, just sabar, okay? Saya tidak tahu kalau kamu pernah dengar quote ini, trading adalah saya lupa sudah. Sebentar ya.
trading is 10 apa sudah ya? Oke. Ya, quote ini. Saya tidak tahu kalau kamu tahu quote ini. Trading is 10% buying, 10% selling, and 80% waiting. Oke, maksudnya kalau sebagai seorang trader, 10% of the time kamu beli, 10% of the time kamu jual, dan 80% of the time kamu tunggu. Jadi sebab sekarang harga di tengah-tengah, kita punya kerja sekarang tunggu sahajalah, oke? Tunggu harga pergi ke first resistance atau first support. Tapi kamu punya kerja adalah untuk identify first resistance dan first support ini supaya kamu boleh cari entry. Oke, jadi bila harga sampai ke sini, kita boleh masuk entry buy kan? Saya tukar nama ini kepada entry, trading entry buy. Dan entry sell. Oke. Sekarang kamu sudah dapat kamu punya entry. Kan saya cakap tadi, dalam sesuatu setup, kamu mesti cari entry. Apa lagi? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Selain entry, apa lagi yang kamu sepatutnya cari dalam sesuatu setup? Okay, thank you Asep, thank you Josh, thank you Jessica. Kamu mesti cari take profit. Lepas itu, kamu mesti cari stop loss. Okay. Selalu saya suka cari stop loss dahulu sebab kalau saya masuk di sini, kalau saya salah, sebab sekarang saya punya fokus adalah di sini harga akan pusing balikkan. Tapi kalau saya salah, walaupun saya punya fokus adalah dia akan pusing balik, tapi kadang-kadang tidak semestinya saya betulkan. Di sini dia boleh tembus juga. Oke, jadi kalau saya salah, saya mau ada stop loss supaya saya punya account tidak kena margin call atau tidak saya punya kekalahan tidak banyak. Oke, jadi stop loss kita harus diletak di atas atau di bawah. Boleh tolong bagi tahu dalam chat box? Boleh tolong jawab dalam chat box? Kalau kita punya sell entry, kita punya buy entry di sini, yang biru ini, zone biru ini, kita punya stop loss di atas atau di bawah? Oke, di bawah. Memang betul. Thank you Asep, thank you Jessica, thank you Beli Negara. Oke, dia di bawah kan? Tapi soalan yang paling penting, dia di bawah mesti letak di mana? Oke, biasanya saya akan letak stop loss di bawah swing low atau swing high itu. Di sini ada swing low kan? Di sini pun ada swing low, di sini ada swing low. Jadi kalau kamu adalah trader yang apa nama dia konservatif, kamu boleh simpan stop loss lebih jauh. Kamu boleh simpan di bawah swing low ini, oke? Tapi kalau kamu macam scalper atau kamu tidak mau stop loss yang besar, kamu boleh simpan, letakkan kamu punya stop loss lebih ketat, dekat dengan swing low yang ini atau di sini, oke? Tapi stop loss itu mesti simpan di bawah swing low atau zone yang tersebut di bawah ya. Jangan simpan di sini, mesti di bawah. Oke? Boleh paham? Oke. Jadi kalau harga tembus di sini, dia kena kamu punya stop loss, dia kena kalau harga tembus, kadang-kadang dia akan buat wicking. Dia akan wick macam di sini. Maksudnya dia begini saja, dia wick. Kalau dia wick, harap-harap dia tidak wick, dia tidak sampai kamu punya stop loss.
Oke, jadi kenapa stop loss itu mesti disimpan di bawah swing low juga? Dia ini adalah berkenaan dengan ada tadi seorang tanya tentang spread. Oh ya, Samuel. Tadi kan Samuel tanya tentang spread. Jadi kadang-kadang broker ada spread kan. Walaupun kamu punya stop loss, kamu simpan di sini, tapi untuk broker itu stop loss dia punya harga di sini. Oke, boleh paham? Jadi sebagai untuk selamatkan account kamu, kamu mesti simpan trade stop loss itu di bawah swing low atau swing high itu. Oke. Oke, sekarang kita ada cari kita punya stop loss, kita ada cari kita punya entry, kita mesti cari kita punya take profit. Oke, sebab kita mesti ada direksi bila kita ambil trade. Kita banyak trader yang saya tahu yang dapat kekalahan yang banyak. Biasanya derang masuk di sini, stop loss di sini, tapi tidak ada take profit. Jadi masalah ini adalah harga naikkan. Kamu dalam profit, tapi selalu harga akan pusing balik. Bila dia pusing balik, dia hit kamu punya stop loss, kamu kalah, tapi kamu tidak dapat profit sebab kamu tidak set take profit. Jadi strategi saya sebagai trader adalah untuk selalu trade saya mesti ada stop loss, mesti ada take profit, dan mesti ada entry. Oke, kalau kamu cari 3 kriteria ini atau 3 elemen ini, kamu punya account memang selamat dan kamu boleh mengembangkan account kamu dengan cepat. Oke? Oke. Jadi untuk stop take profit itu biasanya saya pakai support dan resistance juga. Kita mesti cari support dan resistance yang paling dekat. Untuk cari support dan resistance, kita identify swing high dan swing low. Di sini ada swing low. Lepas itu, swing low yang lain adalah di sini. Oke? Nampak? Oke, jadi di sini ada swing low. Di sini ada swing low kan? Jadi kalau harga pergi ke sampai ke zone sini, dan dia pusing balik, kita boleh take profit di sini, yaitu swing low, swing high dan swing low di sini, atau kita boleh take profit di swing low di sini. Oke, boleh paham? Senang kan cari setup? Saya memang rasa trading ini tidak susah. Dia memang senang sahaja. Saya rasa budak 10 tahun pun boleh belajar strategi ini. Dia memang senang. Step number 1, cari support dan resistance. Step number 2, cari kekuatan support dan resistance itu. Step number 3, cari entry, take profit, stop loss. Lepas itu, kamu tunggulah. Tunggu. 80% of waiting. Jadi, lepas kamu dah cari setup kamu punya kerja tunggu saja. Tunggu sampai harga pergi kepada entry kamu. Senangkan. Oke. Jadi, kita dah cari kita punya setup. Kita boleh ukur dia punya risk to reward. Dia punya risk to reward untuk trade ini adalah 1 kepada 3.3. Oke? 1 to 3.3 risk to reward ratio. Maksudnya kalau kamu ada account 100.000, kamu punya risk sepatutnya adalah 1% sahaja. Oke? 1% sahaja. Kalau kamu ada 100.000 account 100.000, kamu punya risk sepatutnya adalah 1% sahaja. Hai Defri, lama tidak jumpa. Jadi, kalau harga pergi kepada stop loss kamu,
sepatutnya kamu hanya kalah 1.000 sahaja. Oke? Tapi kalau harga pergi kepada take profit kamu, kamu menang 3.300. Oke? Boleh faham? Risk to reward boleh faham? Senangkan. Oke, bagus. Banyak yang faham. Oke, bagus. Kalau kamu tidak mau ambil take profit yang di sini, kamu boleh ambil take profit di sini. Hai Devri, tidak apa, asalkan hadir. Lama tidak jumpa, mungkin sebulan sudah. Kalau kamu tarik take profit kamu di sini, kamu simpan take profit kamu di sini, risk to reward kamu 1/1.54. Maksudnya kalau kamu hit stop loss, kamu kalah 1.000. Kalau kamu hit take profit, kamu menang 1.54.000. Oke? Senang kan? Ini adalah cara cari setup. Dia memang senang. Cari trend dahulu, cari support dan resistance, cari entry. Lepas dah cari support dan resistance, kamu tunggu harga pergi kepada support dan resistance itu. Kamu cari entry, kamu cari take profit, kamu cari stop loss. Itu saja. Oke? Oke, saya tukar senario ini ya. Oke, kalau harga tidak sampai kepada entry buy ini, mungkin dari sini harga naik kepada zone sini, maksudnya kita masuk dengan entry sell kan. Kita punya stop loss, kita boleh simpan letak di atas swing high ini. Di sini ada swing high kan? Di sini ada swing high, di sini ada swing high. Kita boleh letak di atas zone ini. Jadi kita punya stop loss di sini, kita punya take profit, boleh letak di swing low ini atau di sini. Oke? Jadi kita punya risk to reward adalah 1/1.46. Maksudnya kalau kita punya trade pergi kepada stop loss, kita kalah 1.000. Kalau kita menang 1.530. Oke, boleh faham? Oke, tadi ada lagi kan, ada orang request EUR USD kan. Siapa itu ya? Berlian Negara. Oke, EUR USD kita cari setup dulu. Kamu punya entry dalam EUR USD adalah apa ya? Bagaimana menghadapi FOMC? Hai Asep, sorry, apa maksud FOMC? Oke, kamu punya position buy. Kamu punya position buy, kamu tengok time frame yang mana ya? Time frame kecil atau yang besar? 1 hour. Oke. Oke, kenapa saya sebab kalau kamu tengok time frame 4 jam ini, kamu nampak trend line ini kan? Nampak trend line uptrend? Federal Open Market Committee bagaimana menghadapi oke. Sebentar ya, Asep, saya jawab sebentar. Saya cari setup untuk EUR USD ini dahulu. Oke. Masalahnya adalah sekarang kita nampak trend line uptrend kan. Ini memang uptrend yang valid 1, 2, 3, 4 dia banyak sentuhan. Jadi ini memang uptrend yang valid. Oke. Masalah dengan chart ini adalah kamu nampak di sini
Harga dah tembus. Nampak? Kalau harga dah tembus, maksudnya harga dah mula dengan, ya di sini ada breakout kan. Maksudnya harga dah mula dengan downtrend. Boleh nampak? Jadi, saya mau tanya, kamu punya posisi dalam buy ini, kamu punya stop loss di mana ya? Kamu punya take profit stop loss di mana? Sebab bila saya tengok chart ini, saya satu glance sahajalah. Saya tengok chart ini, kalau di sini ada breakout, saya punya bias adalah harga akan turun dari sini. Saya harap kamu ada take profit dan stop loss. Okay, tidak apa. Saya analyze dulu chart ini. Okay, di sini ada breakout. Okay, jadi ada strategi yang take profit 1.1348, 1.1348, 1.1348. Okay, stop loss. Kamu punya take profit di sini, swing high ini. Stop loss. Okay, masalah ni kan, sebab dia ada buat trendline breakout. Jadi dia sebagai trader, saya tidak tahu kalau kamu tahu dengan strategi ini, trendline breakout pullback. Okay, ini adalah satu strategi yang trader selalu pakai untuk cari setup. Okay, maksudnya di sini ada trendline. Di sini ada breakout. Biasanya trader akan tunggu untuk pullback. Pullback dia akan tarik balik kepada trendline ini. Lepas itu dari trendline di sini biasanya diorang akan masuk dengan entry sell. Okay? Jadi kalau kamu punya position adalah buy, saya punya advice adalah jaga-jaga ya. Kalau kamu dalam entry sell sekarang, saya akan cakap good job. Tapi sekarang kamu punya entry dalam buy kan, tapi saya nampak di sini dia memang sell lah. Okay, saya punya bias adalah dia sell. So sorry. Okay, 1.2290. Kamu punya entry 1.2290. Okay, bagus. Kamu sekarang dalam profit kan? 1.2290. 1.2290. Kamu punya entry di sini? Okay. Ya. Sekarang kamu dalam profit kan? Jadi just jaga-jagalah ya. Okay? Okay, saya cari setup untuk instrumen ini, untuk pair ini. Okay, di sini ada trendline, breakout, pullback. Jadi dia pullback sampai sini, saya punya bias adalah di sini dia akan pusing balik dan turun. Okay? Jadi kita mesti cari support dan resistance dahulu. Di sini ada swing high, di sini ada resistance. Di sini ada support, di sini ada support. Okay? Nampak di sini ada swing low, di sini ada swing low. Jadi swing low itu adalah support kita. Oke, di sini ada support yang bagus. Oke, jadi saya punya bias adalah di sini. Kalau harga balik lagi ke sini, kita boleh masuk dengan entry sell kepada support ini. Oke? Sebab ini adalah support yang memang kuat. Di sini ada 1, 2, 3 kali sentuhan. Kalau saya tarik balik lagi, mungkin ada lebih lagi sentuhan. Di sini ada
Dia ada banyak sentuhan. Zone ini memang banyak sentuhan. Oke, jadi saya punya fokus adalah harga memang susah mau tembus zone ini. Jadi kalau harga dah sampai di sini, memang susah mau tembus. Saya rasa dia akan pusing balik. Dia pusing balik sampai ke sini, mungkin dia akan coba tembus lagi kali kedua. Oke? Tapi di sini memang ada entry sell lah saya rasa. Di sini boleh sell sampai ke sini. Stop loss simpan di sini, simpan di atas swing high ini. Oke. Lepas itu boleh masuk untuk sell. Dia memang trade yang pendek sahaja. Oke, kita pakai Fibonacci untuk cari kekuatan 61. Entry. Stop loss. Oops, sorry. Stop loss. Dan take profit. Okay. Take profit. Okay. Take profit. Okay. Bentar ya, saya cari setup ini dahulu. Oke. Ini adalah setup untuk EUR USD. Kalau kamu mau masuk trade ini, tunggu harga balik kepada entry ini, baru kamu masuk ya. Sebab kalau kamu masuk sekarang untuk entry sell, dia memang tidak bagus lah dia punya entry. Lebih dekat kepada entry ini lebih bagus, oke? Okay? Kamu punya stop loss, simpan di sini, take profit di sini. Jadi kita kira dia punya risk to reward, short position, di sini entry kan. Jadi tekan di sini, tarik ini stop loss ke sini, 1 to 1.681, oke? Okay? Dia punya risk to reward is 1 to 681. Oke, maksudnya kalau kamu masuk trade ini, kalau dia kena kamu punya stop loss, kamu kalah 1.000 untuk account 100.000 lah, sebab 1% kan. Tapi kalau dia sampai kepada take profit kamu punya menang atau profit adalah 6.810 dollar atau whatever currency yang kamu pakai. Oke? Boleh faham? Nampak berapa senang untuk cari setup? Dia memang senang kan? Oke, biasanya kalau saya mau cari, saya mau dapat konfirmasi, saya akan tambah saya punya setup dengan indikator. Oke, Ichimoku, dia punya bias adalah harga dalam downtrend. Sekarang harga dalam downtrend. Harga dalam downtrend di sini, harga di bawah Ichimoku cloud ini. Oke, maksudnya dia dalam downtrend. Kalau harga di atas cloud ini, macam ini, maksudnya dia dalam uptrend. Oke? Oke, boleh paham? Jadi ini adalah cara untuk cari setup. Saya harap dalam free time kamu boleh cari setup juga. Sebab kalau kamu pandai cari setup sendiri, kamu senang boleh cari trade. Yap, paham area confluence. Ya, area confluence. Kamu boleh masuk dengan trade ini, cari setup sendiri dan masuk. Lepas tu kamu punya account boleh kembang dengan cepat. Okay? Jadi good luck everyone. Jumpa lagi minggu depan. Sebentar ya, saya lukis arrow. Okay.
Ini adalah kita punya forecast untuk hari ini. Oke? Ini adalah kita punya setup untuk hari ini. Oke? Harap semua dapat informasi yang berguna. Jumpa lagi minggu depannya. Oke, take care everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Devri. Alamak, Devri, lama tidak jumpa. Thank you, Asep. Thank you, Berlianagara. Thank you, Jessica. Thank you, Josh. Thank you, Felix. Thank you, Samuel. Oke, bye semua. Jumpa lagi minggu depannya. Oke, bye.